Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ngaji kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Kita sampai pada bab Al-Adab Al-Muta'alliqatu Bimasru'is Zawaj. Pada halaman 61, yaitu adab-adab etika-etika yang berkaitan dengan rencana pernikahan. Az-zawaju, adapun pernikahan, huwal asasu, yaitu pondasi, alladzi tartakizu, yang berpusat, alaihi, kepadanya, hadhil ahwalu, hal ihwal atau kondisi-kondisi ini. Bal huwa, bahkan pernikahan, asasul hayati, yaitu pondasi kehidupan, al-ijtimaiyati, yang bersifat sosial, kulliha, semua kehidupan sosial. Wa jami'u ahwalil usrati, dan semua kondisi situasi rumah tangga atau keluarga, wa ma yansha'u anha, dan apa-apa yang tumbuh darinya, dari rumah tangga tersebut, dari innama yatafarra'u, itu sesungguhnya tercabang minaz zawaji, atau ditimbulkan minaz zawaji, dari pernikahan. Jadi semua kondisi rumah tangga serta akibat-akibat yang muncul karenanya, ekses karenanya dari hal itu semuanya tidak lain adalah cabang dari pernikahan. Wal adabu al-islamiyatu, adapun adab etika Islami, al-muta'alliqatu, yang berkaitan bizawaji, dengan pernikahan, kasiratun, itu banyak. Wa ahammuha, adapun yang paling penting dari adab-adab tersebut adalah pertama, yaitu husnu ikhtiyari zaujati, memilih istri, pandai memilih istri, atau cakap dalam memilih istri. Wa husnu ikhtiyari zaujati, pandai memilih istri, min ususi najahi al-hayati zaujiyah, termasuk pondasi keberhasilan kehidupan rumah tangga suami istri. Wa dawain nikahi, adapun faktor-faktor yang mendorong pernikahan, al-muraghibatu fil mar'ati, yang membuat yang disukai dalam diri wanita, al-muraghibatu fil mar'ati, yang disukai dalam diri wanita, kasiratun, itu banyak. Faminha, di antara faktor-faktor tersebut, al-malu, yaitu harta. Artinya kalau istri wanita itu punya kekayaan, dia termasuk orang yang ekonominya menengah ke atas misalkan, itu akan membuat laki-laki lebih memilih ketimbang yang tidak mungkin. Wal jamalu, dan faktor kecantikan. Wal hasabu, dan kedudukan. Wan nasabu, dan nasab, keturunan. Wal akhla wal khuluqu, dan perangai dan akhlak. Wad dinu, dan agamanya. Jadi ada 5 faktor ini yang menyebabkan perempuan itu mungkin lebih dipilih daripada yang lain oleh laki-laki. Wala yabqa min hadhil khisali, wala yabqa, dan tidak langgeng, min hadhil khisali, dari berbagai hal ini, dari akhlak-akhlak ini, dari berbagai hal ini, sifat-sifat ini, illa dinu, kecuali agama, wal khuluqu, dan akhlak. Jadi dari 5 itu yang langgeng ya hanya akhlak dan agama. Fa innal jamala, karena sesungguhnya kecantikan, wal mala, dan harta, tubaddilu, itu akan mengganti hu, kepadanya, al-layali wal ayam, siang dan malam. Karena kecantikan dan harta itu akan berubah oleh siang dan malam, ya. oleh waktu, ya. Kecantikan itu akan berubah oleh waktu. Semakin tua ya semakin hilang kecantikannya, semakin lama semakin pudar kecantikannya. Harta pun demikian, harta itu bisa berubah dalam waktu sekejap, orangnya bisa bangkrut, bisa
bisa bisa mengalami kerugian, bisa ditipu oleh orang, bisa kena investasi bodong dan seterusnya dan seterusnya. Wal hasabu wan nasabu, sementara kedudukan dan nasab la qimata lahu, tidak akan ada harganya di dalam yakun ma'ahu al-khuluqu wad dinu, jika tidak disertai akhlak dan agama. Farajal amru, dengan demikian maka semua urusan memilih istri itu kembali ilal huluki, pada agama, pada akhlak, dini dan agama. Jadi semua kriteria itu nanti muaranya ya hanya kedua hal ini yang sifatnya langgeng dan abadi. Walidzalika, oleh karena itu qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, fa'alaika bidatid, hendaklah engkau memilih wanita yang kuat agamanya, wal khuluqi, dan bagus akhlaknya. Taribat, maka kamu akan beruntung. Ya. Taribat yaminuka, maka kamu akan beruntung. Rawahu Ahmadu, Ahmad meriwayatkan hadis ini bi isnadin sahihin, wal Bazzaru wa Ibnu Hibban, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan Imam Ibnu Hibban. Makna taribat yaminuka, yamin itu adalah tangan kananmu, ya. Taribat itu kan dari turab, dari debu. Sebenarnya makna asalnya itu adalah akan berdebu tangan kananmu, gitu kan. Dan berarti kan maknanya jelek sebenarnya. Tapi tidak itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan itu adalah makna kebalikan, makna beruntung. Sungguh beruntung dirimu, gitu ya. Warawa al-Bukhari wa Muslimun, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW berqala, bahwa Rasul bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4 faktor. 5 liha, karena hartanya, wali hasabiha, karena kedudukannya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, dan karena agamanya. Fatfar, maka pilihlah bidatid din, perempuan yang kuat agamanya. Taribat yadaka, ini sama seperti tadi, maka kamu akan beruntung, kedua tanganmu akan beruntung. Kamu akan beruntung kalau memilih wanita yang beragama. Sama juga sebenarnya dengan laki-laki. Perempuan yang memilih laki-laki itu karena faktor misalkan laki-lakinya kaya, ya sifatnya itu sementara, bisa jadi berubah dalam waktu sekejap, karena ketampanannya itu bisa jadi juga sama seperti memilih perempuan. Makanya di dalam Ihya Ulumuddin itu ya, Imam Ghazali kalau tidak salah mengutip satu hadis, ya, saya belum memastikan hadis ini. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Jika telah datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi, yang kalian suka agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia dengan istri, dengan anak-anak perempuanmu atau dengan adikmu, dan seterusnya. Wa illa takun fitnatun kabir, jika tidak maka nanti akan timbul fitnah yang besar. Jadi laki juga, kalau perempuan juga boleh untuk menolak, misalkan kok akhlaknya tidak bagus, laki-laki ini agamanya misalkan dia sholatnya kok nggak pernah sholat, kecuali hanya sholat Idul Adha dan Idul Fitri, ya boleh menolak. Ngapain misalkan seorang santri kok kemudian menikah dengan laki-laki yang tidak menjaga sholatnya. Jadi sama ya kebalikannya, bukan hanya perempuan. Famislu hadil mar'ati, perempuan semacam ini, ya. Jadi perempuan famislu hadil mar'ati, perempuan semacam ini, takirul ainu biha, itu akan menenteramkan pandangan, akan menjadikan bahagia. Jadi kalau perempuan-perempuan yang daduddin, agamanya kuat, akhlaknya baik, itu akan membuat kita pandangan mata kita tenang, sejuk, itu kan bahagialah. Wa tu'manu, dan dipercaya perempuan seperti ini ala nafsiha, untuk menjaga dirinya. Wa mali zawjiha, dan harta suaminya. Wa tarbiyati auladihi, dan mendidik anak-anak suami tersebut. Kaitu diahum, supaya memberikan makan perempuan itu hum, pada aulad, pada anak-anak tersebut, bil imani, dengan iman, ma'af ta'ami, beserta makanan. Jadi
agar dia mengenyangkan anak-anaknya itu dengan iman bersama dengan makanan. Jadi bukan hanya asupan yang dikasih itu bukan hanya asupan gizi fisiknya, tubuhnya, tapi juga hatinya dengan keimanan. Wa tasubba, dan supaya mencurahkan, ya, menyiramkan atau mencurahkan perempuan tadi fihim pada anak-anak tersebut ahsanal mabadi'i, ya, sebaik-baik prinsip hidup, maksudnya ma'allabani beserta ASI, beserta susunya. Wa tusmi'ahum, dan ia memperdengarkan hum pada anak-anak tersebut min dzikrillah, dari zikir kepada Allah, wa minas salati ala nabihi, dan dari salawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, memperdengarkan sesuatu terhadap sesuatu yusribu, yang memberi minum sesuatu tersebut, atau yang mengalirkan sesuatu tersebut hum pada anak-anak itu at-taqwa, pada ketakwaan, wa yurakkizu, dan memusatkan atau menancapkan sesuatu tersebut fihim pada anak-anak itu hubbal islami, pada kecintaan Islam, ila ayyamutu, hingga mereka mati. Jadi kalau istri dengan kriteria tadi, dia akan memperdengarkan hal-hal yang mengalirkan ketakwaan, menancapkan kecintaan pada Islam, dan dari zikir kepada Allah, salawat kepada Nabi, hingga anak-anak itu mati. Wal mar'u, adapun seseorang, yashibu, itu akan menjadi tua, alama, dengan menetapi pada sesuatu, sabba alaihi, yang ia biasakan pada waktu muda. Apa-apa yang biasa dilakukan di waktu muda, itu akan menjadi perangai dia di waktu tua. Gitu. Al-mar'u yashibu ala ma syabba alaihi. Tsumma inna sifatil walidain. Kemudian sifat-sifat orang tua, kedua orang tua, tatahaddaru, akan menurun ilal auladi, kepada anak-anaknya, akan menggelinding atau menurun kepada anak-anaknya. Wa katsiran ma tadharu, dan banyak sekali muncul malakatut taqwa fil walad, ya, bakat ketakwaan pada anak, tabaan, karena mengikuti, li abawaihi, pada kedua orang tuanya, au li ahadima, atau pada salah satunya, au lil ammi, atau kepada pamannya, ya, paman dari ayah, au lil khali, atau kepada paman dari ibu, paman-pamannya, baik saudara dari ayah, am itu saudaranya ayah, paman dari ayah, khal, saudara dari ibu. Jadi biasanya bakat ketakwaan, bakat kesalehan dari anak itu mengikuti keturunannya, mengikuti atas-atasnya, orang tua, atau mungkin juga mengikuti lingkungannya. Waqad warada, dan telah datang al-irsyadun nabawi, petunjuk kenabian, munabbihan, mengingatkan ila hadza, pada hal ini, bima rawahu Ibnu Adi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi wa Ibnu Asakir an Aisyah, dan Ibnu Asakir dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, an sayyidina Rasulillah, dari tuan kita Rasulullah SAW, qala, Rasul bersabda, takhayyaru, pilihlah, ya, takhayyaru, memilihlah kalian semua, linutofikum, untuk sperma kalian, maksudnya untuk pasangan kalian, fa innan nisaa, karena sesungguhnya para wanita, yalidna, melahirkan, asbaha ikhwanihinna, anak-anak yang menyerupai saudara laki-laki mereka, saudara laki-laki para wanita tersebut, wa akhwatina, dan saudari perempuan dari wanita tersebut. Warawat Tabrani, Imam Tabrani meriwayatkan fil Awsat, di dalam Mu'jam al-Awsat, an Anas, dari Anas radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, man tazawwaja, barang siapa menikahi imra'atan, seorang wanita, biizziha, karena kemuliaan, karena karena pangkatnya, kemuliaan wanita tersebut, lam yazidhullah, maka Allah tidak akan menambah baginya illa dhillan, kecuali kehinaan. Wa man tazawwajaha, barang siapa menikahi wanita limaliha, karena hartanya, lam yazidhu illa faqran, maka Allah tidak akan menambahkan kepada orang tersebut kecuali kefakiran. Wa man tazawwajaha lihasabiha, barang siapa menikahi wanita karena kedudukannya,
lam yazidhu illa dana'atan, maka Allah tidak akan menambah baginya kecuali kehinaan, kerendahan. Wa man tazawwaja imra'atan, dan barang siapa menikahi wanita, lam yurid biha illa ayyudda basarahu, dia tidak menginginkan dengan wanita tersebut kecuali untuk menundukkan pandangannya, untuk menjaga pandangannya dari dosa. Wa yuhsina farjahu, dan menjaga kemaluannya dari zina. Wa yasila rahimahu, dan menyambung sanak kerabatnya. Barakallahu lahu fiha, maka Allah akan memberi keberkahan bagi pria tersebut dalam wanita tersebut. Wa barakalaha fihi, dan Allah akan memberikan keberkahan kepada wanita tersebut dalam pria tersebut. Ya, akan diberkahi kehidupan rumah tangganya. Singkatnya begitu. Warawa Ibnu Majah an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr berkata, qala Rasulullah SAW, la tazawwajun nisaa, janganlah kalian menikahi para perempuan li husnihinna, karena kecantikannya. Fa'asa husnuhunna ayurdiyahunna. Fa'asa husnuhunna, boleh jadi barangkali husnuhunna, kecantikan para wanita itu, ayurdiyahunna, akan membinasakan perempuan tersebut. Wala tazawwajuhunna, dan janganlah kalian menikahi para wanita li amwalihinna, karena kekayaan mereka. Asa amwaluhunna antut riyahunna, boleh jadi atau barangkali harta mereka akan membuat mereka binasa, membuat mereka dolim, atau membuat mereka lepas kendali. Walakin tazawwajuhunna, tapi nikahilah para perempuan ala din, karena agamanya. Wala amatun khorma'u, sungguh budak perempuan yang bolong telinganya, yang berlubang telinganya, kupingnya berlubang. Ai maskubatul uduni, maksudnya berlubang telinganya. Sauda'u, yang hitam legam. Datu dinin, yang agamanya kuat. Afdol, itu lebih utama. Warawa Abu Dawud wa Nasa'i wal Hakim, dan Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Imam Al-Hakim meriwayatkan. Wal lafdu lahu, redaksinya itu dari Imam Hakim. Wa qala, dan Imam Hakim berkata, sahihul isnadi, bahwa hadis ini adalah sahih isnadnya. An Ma'qil bin Yasar, dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, Ma'qil berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya aku asabtu, mendapatkan aku imra'atan, perempuan, data hasabin, yang punya kedudukan, wa mansibin, yang punya kedudukan, pangkat, wa malin, dan harta. Illa annaha la talidu, tapi sungguhnya wanita itu la talidu, itu tidak melahirkan. Akhirnya dia mandul. Boleh jadi ini dilihat dari keturunannya. Jadi dari keturunannya gennya dia gen yang mandul misalkan. Atau mungkin perempuan ini dia sudah pernah menikah, janda yang memang tidak melahirkan, mandul. Afa atazawwajuha, apakah aku boleh menikahinya? Panahahu, Nabi melarang orang tersebut untuk menikahinya. Sumata husaniya, kemudian orang tersebut, laki-laki itu datang ke Nabi pada kedua kalinya. Faqala lahu misla dzalik, Nabi berkata kepadanya seperti perkataan yang tadi. Panahahu, faqala lahu misla dzalik, kemudian laki-laki itu berkata kepada Nabi seperti ucapan yang tadi. Ya, maksudnya saya menemukan wanita yang punya pangkat, harta, tapi dia mandul. Kemudian Nabi melarang laki-laki itu menikahi perempuan tersebut. Summa atahu salisata, kemudian laki-laki itu datang ke Nabi pada kali ketiga. Faqala lahu, laki-laki itu berkata kepada Nabi misal dzalik, dengan perkataan seperti yang tadi. Faqala Rasulullah SAW, lalu Nabi bersabda, tazawwaju, nikahilah al-waduda, perempuan yang penuh kasih sayang, al-waluda, yang berpotensial untuk melahirkan banyak anak. Ya. Dilihat dari gennya, dari dari keluarganya. Ya. Ini sesungguhnya aku muka sirun, itu berlomba-lomba memperbanyak bikum, dengan kalian semua, al-umama, dengan umat-umat yang lain. Karena sungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian atas umat-umat yang lain. Warawa Ibnu Majah an Abi Umamah. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Umamah,
Anin Nabi SAW annahu kana yaqul, bahwa Nabi bersabda, mastafadal mu'minu, tidaklah seorang mukmin mengambil manfaat ba'da taqwallah, setelah takwa kepada Allah, khairan, mengambil manfaat sesuatu yang lebih baik, lahu, baginya, min zaujatin salihatin, daripada istri yang salihah. Istri yang soleh itu gimana? In amaraha, jika dia memerintahnya, atau adu, maka istri tersebut taat kepadanya. Wa in nadhara ilaiha, jika dia melihat istri tersebut, sarrathu, maka istri tersebut menyenangkannya. Wa in aqsama alaiha, dan jika dia bersumpah atas nama istrinya tadi, bersumpah terhadap sang istri, abarrathu, maka istri tersebut berusaha mengikuti sumpah itu, isi sumpah tersebut. Wa in ghaba anha, jika si suami itu pergi darinya, ya, nasahathu, maka perempuan itu menghendaki kebaikan padanya, fi nafsiha, dalam dirinya, menjaga dirinya, wa malihi, dan harta suaminya tadi. Wa rawa Muslimun, dan Imam Muslim meriwayatkan, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i marfu'an anhu sallallahu alaihi wasallam, berupa hadis marfu' dari Nabi SAW, ad-dunya mata'un, dunia adalah harta kesenangan, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, dan harta sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita salihah. Warawal Qudai anhu alaihi salatu wassalam, Al-Qudai meriwayatkan dari Nabi, qala, Nabi bersabda, iyyakum wa khadra'ad diman, menjauhlah kalian dari tumbuhan hijau yang berasal dari kotoran. Tumbuhan hijau itu menyegarkan, tapi dia berasal dari kotoran. Apa maksudnya? Al-mar'atu, yaitu perempuan, al-hasna'u, yang cantik, fil mambatis su'i, dari asal usul yang jelek, dari asal usul yang tidak baik, dari keturunan yang tidak baik. Wa rawa Ibnu Majah wa Tirmidzi an Sauban radhiyallahu anhu qala, Ibnu Majah dan Tirmidzi meriwayatkan dari Sauban, ia berkata, lamma nazalat, saat ayat turun, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, yaitu orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dalam surat At-Taubah ayat 34, kunna, saat itu kami, ma'a Rasulillah SAW, bersama Rasul, fi ba'di asfari, dalam sebagian perjalanan Rasul. Qala ba'du ashabi, kemudian sebagian sahabat berkata, unzilat fid dhahab wal fiddah, ayat ini diturunkan terkait emas dan perak. Lau alimna, andaikan kami tahu, ayyul mali afdal, ada harta yang lebih utama, andaikan saja kami tahu yang lebih utama dari keduanya, dari emas dan perak, la fanattahidahu, maka kami akan ambil sebagai simpanan. Maka Rasulullah SAW faqala alaihi salatu wassalam, Rasul kemudian bersabda, afdaluhu lisanun dzakir, sebaik-baik simpanan adalah lisan yang berzikir, wa qalbun syakir, dan hati yang bersyukur, wa zaujatun mu'minah, dan istri yang mukminah, tu'inuhu ala imanihi, yang membantu suaminya atas keimanannya, untuk menguatkan keimanannya. Warawal Imam Ahmad bisnadin sahihin, Imam Ahmad meriwayatkan dengan isnad yang sahih, wa Tabrani, dan Imam Tabrani meriwayatkan juga, Al-Bazzaru an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dari Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'd berkata, qala Rasulullah SAW, min sa'adati ibni Adam salasatun, termasuk kebahagiaan yang menyebabkan kebahagiaan anak manusia itu ada 3. Wa min syikwati ibni Adam salasatun, seperti itu juga yang menyebabkan kesengsaraan dan kesusahan anak manusia itu ada 3. Salah satu min sa'adati ibni Adam, 3 hal yang membuat kebahagiaan anak manusia, al-mar'atu salihah, yaitu saat dia memiliki istri yang salihah, wal maskanus salih, dan tempat tinggal yang layak, wal markabus salih, dan kendaraan yang layak. Wa min syikwati ibni Adam al-mar'atu su, sebaliknya yang menyebabkan kesengsaraan anak manusia adalah punya wanita, punya istri yang jelek, akhlaknya yang tidak salihah, wal maskanus su, dan tempat tinggal yang tidak layak, wal markabus, dan kendaraan yang tidak baik. Ila akhiri, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.